Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari kelas C Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan membuat video tentang budaya lokal nasional untuk memenuhi tugas UTS budaya nasional. Judul saya sendiri di sini itu adalah tradisi ngayau atau pemburuan kepala, atau kalau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai head hunting gitu, di suku Dayak di Kalimantan. Jadi karena ngayau di sini kita akan lihat dulu dari awal ya. Kita kan tahu bahwa Kalimantan itu adalah sebuah pulau lebat gitu ya. Dan sebenarnya juga bisa dibilang salah satu yang tempat misterius begitu pada masa lalu begitu di Asia Tenggara. Dan di sini kita akan bahas sebuah tradisi kuno yang sudah saya sebut tadi, yaitu ngayau, yang mungkin terdengar ekstrim gitu bagi teman-teman yang berasal dari luar Kalimantan begitu. Tapi sebenarnya tradisi ini itu punya makna budaya dan spiritual yang sebenarnya dalam begitu. Dan tadi sudah saya sebutkan, itu ngayau ya kan, yang disebut juga sebagai head hunting atau tradisi pemburuan kepala. Tapi sebelum kita buru-buru nih menganggapnya itu sebagai tradisi yang kejam lah atau barbar, aku ya ingin kita itu lihat dulu gitu konteks sejarah. Karena ya sesungguhnya di balik semua cerita yang menyeramkan ini pasti ada apa ya, sesuatu begitu yang akan saya jelaskan di sini. Tapi sebelum kita masuk tentang ngayau, kita kenalan dulu sebenarnya itu siapa sih begitu, dan sebenarnya gimana sih latar belakang mereka. Nah ya, jadi ibuku tuh orang sih dan ayahku juga Dayak, jadi gitu. Kita mulai dulu dari Pulau Kalimantan lah. Pulau Kalimantan atau yang disebut juga Borneo itu adalah pulau terbesar ketiga di dunia dengan luas sekitar 746.000 km persegi. Jadi Kalimantan ini terbagi antara tiga negara ya, kita tahu kan ada Indonesia, terus juga Malaysia di utara ya kan, yaitu ada Sarawak dan Sabah, dan juga negara kecil Brunei Darussalam di timur daya ya, timur laut ya, di kanan atas gitu. Nah, penduduk asli pulau ini itu sebagai orang Dayak begitu. Tapi istilah Dayak ini sebenarnya bukan nama suku tertentu atau formal dari suku Dayak sendiri gitu, tapi ini semacam istilah pedalaman Kalimantan yang bukan Melayu dan bukan Muslim. Karena saya pribadi juga keluarga saya itu dulu banyak yang asli Hindu Keharingan begitu ya. Jadi sebenarnya bukan Hindu namanya itu Keharingan aja gitu. Jadi itu kayak agama asli lokal di Kalimantan begitu, suku Dayak begitu, sebelum Islam datang begitu. Nah, lalu kita ini ada pendapat ya dari seorang ahli antropologi yang bernama Victor King pada tahun 1993. Beliau menyampaikan bahwa masyarakat Dayak itu terbagi menjadi lebih dari 50 etnis. Jadi beberapa kelompok utama itu di sini adalah Murut, Klemantan, Punan, Kenyah, Kayan, dan Iban, atau sering juga disebut sebagai Si Dayaks. Ya, pribadi itu bukan dari bagian ini, saya itu Dayak Ngaju ya di Kalimantan Tengah. Jadi itu kayak sub etnis yang lebih dalam gitu. Jadi bukan yang kelompok utama lah begitu. Ya. Tapi itu yang mayoritasnya Murut, Klemantan, Punan, Kenyan, Kayan, Iban ini biasa di daerah Kalimantan Barat begitu. Jadi kan Kalimantan kan ada Kalimantan Barat, Selatan, Tengah, Timur gitu. Jadi begitu. Nah, sebenarnya juga punya bahasa, adat, dan sistem sosial itu yang berbeda-beda gitu. Tapi mereka tuh pada akhirnya punya kesamaan, yaitu hidup selaras dengan alam ya kan, karena tengah hutan kan, terus dia menjunjung tinggi roh leluhur, karena keharingan itu juga tentang leluhur gitu. Ada namanya itu Tuhan Hatala, itu Tuhan yang maha tinggi begitu, dan punya struktur sosial yang kuat juga. Nah, tapi
setiap suku etnis Dayak ini punya satu tradisi yang sama, itu ngayau tadi, itu yang head hunting atau pemburuan kepala, itu yang seringkali disalahpahami oleh dunia luar begitu. Sekarang kita masuk tentang tradisi ngayau ini. Jadi kata ngayau itu sendiri dalam bahasa Dayak itu berarti pergi berperang atau melakukan ekspedisi. Ngayau sendiri itu sering diartikan ya tradisi berburu kepala manusia begitu. Dan kalau kita dengar begitu kan pasti kita langsung dengar menyeramkan gitu ya, pasti menyeramkan gitu kan, kayak orang-orang masuk hutan menyerang musuh lalu membawa pulang kepala itu sebagai trofi atau pencapaian gitu, sebagai kayak piala gitu ya. Tapi sebenarnya ya ngayau itu kalau kita lihat filosofi saya, itu sebenarnya bukan cuma soal membunuh atau memotong kepala musuh begitu. Jadi ngayau itu adalah ritual sosial dan spiritual yang ada di suku Dayak, itu sudah ada sejak ratusan lalu gitu. Dan praktik ini itu diyakini dia berasal dari kelompok Kayan yang subetnis Dayak tadi itu dari beberapa abad silam, lalu menyebar ke suku-suku lain. Begini, di dalam masyarakat Dayak zaman dulu itu dianggap sebagai sesuatu atau punya wadah kekuatan hidup ya. Ibaratnya kita kan kepala kan kekuatan hidup begitu ya. Ibaratnya kalau kepala kita kan pasti mati. Jadi kayak kepala itu sebagai kayak kekuatan atau tempat pusat kehidupan begitu. Ya. Nah, karena kepala ini diyakini menyimpan energi spiritual atau kehidupan itu, makanya ngayau ini jadi karena ya ketika seseorang itu berhasil mengambil kepala orang lain begitu kan. Jadi kan itu ibaratnya ya ketika kepala musuh itu diambil, energi dari orang yang dipotong kepala itu jadi energi itu akan berpindah dan memperkuat komunitas atau kelompok orang yang berhasil mengambil kepala orang ini begitu. Ini beberapa sumber antropologi dari Hutton dari 1938 dan Furness 1902 yang menyampaikan bahwa pemburuan kepala ini bukan semata untuk kekuasaan aja gitu, hanya untuk dominasi, tetapi juga dipercaya bisa menjamin kesuburan tanah dan kesejahteraan seluruh komunitas begitu. Lalu juga ada Ezekiel Witch ya pada tahun 1941 bahkan menulis bahwa ngayau itu juga dikaitkan dengan ritual kesuburan. Jadi kayak semacam upaya simbolis gitu agar panen melimpah dan desa itu terlindungi dari bencana begitu. Jadi konsep itu awalnya tuh bukan kekerasan, walaupun terlihatnya kekerasan ya, tapi ya karena budaya begitu kan, karena ya keunikan daerah memang ya kalau dilihat dari dunia luar itu kayak kekerasan, tapi sebenarnya ya kayak ya ada makna filosofisnya begitu yang harus kita pahami, konteks juga pengorbanan spiritual itu demi keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh begitu ya. Nah, terus kita lanjut nih, ngayau itu bagaimana sih jika dilihat tadi kan ritual roh ya, yang dimana kayak awal kita cerita sekarang sebagai ritual sosial dan identitas lelaki begitu. Kalau kita lihat lebih jauh, ngayau itu juga punya peran penting begitu dalam struktur sosial dan pembentukan identitas laki-laki Dayak begitu. Ini sebenarnya dari novel ya, jadi mungkin agak bias karena kita pahami juga suku Dayak itu banyak subetnisnya, sejarahnya itu tidak tertulis dengan yang ibaratnya terstruktur, tapi lebih ke dari mulut ke mulut. Jadi ini dari dalam buku Ngayau sebagai amat itu dijelaskan bahwa bagi masyarakat Iban dan Kayan, ngayau itu dulu dianggap sebagai kayak syarat kedewasaan atau kehormatan seorang pria begitu. Jadi seorang itu dianggap belum dewasa ketika belum ikut ekspedisi atau ekspedisi head hunting ini gitu, ekspedisi pemburuan kepala ini begitu. Nah, bahkan dalam beberapa suku seperti Iban itu ngayau menjadi syarat untuk menikah. Jadi seorang laki-laki itu baru bisa menikah kalau dia itu sudah berhasil ikut ekspedisi ngayau dan membawa pulang kepala musuh. Nah, tapi ya sebenarnya bukan karena ini haus darah atau barbar, tapi untuk sebagai bukti keberanian atau tanggung jawab lah begitu ya kan. Nah, jadi lelaki yang berhasil itu akan diberi gelar sebagai bujang berani gitu, sebagai pahlawan yang berani gitu. Dan juga
Jadi keluarga juga dapat kehormatan yang tinggi gitu ketika anggota keluarganya ini bisa dapat atau berkontribusi begitu. Nah, tapi juga penting dicatat seperti yang dijelaskan oleh Noria bukunya Pua Identitas Dayak itu tidak asal membunuh saja gitu. Jadi ngayau itu biasanya dilakukan terhadap musuh yang memang mempunyai konflik nyata dengan kelompok mereka gitu. Biasanya juga karena perebutan wilayah atau balas dendam atau kematian anggota suku atau juga mempertahankan kehormatan gitu kan. Jadi meskipun kalau kita lihat dari luar ya teman-temannya, dari luar Kalimantan mungkin melihatnya kayak ini brutal gitu tuh, barbar begitu kan, tapi sebenarnya ya ngayau ini juga punya aturan norma dan etika tersendiri gitu. Jadi mereka tidak akan yang nyerang anak, perempuan atau orang yang tak bersalah gitu. Jadi memang biasanya pria dewasa aja begitu yang memang punya konflik atau interest tertentu gitu, kepentingan tertentu begitu. Nah, jadi kita tidak hanya tentang ini pemburuannya aja, ternyata ada juga proses dan simbolismenya gitu dalam tradisi ngayau. Jadi setelah berhasil membawa kepala musuh itu nggak cuma ya dapat gitu aja, enggak, tapi juga ada upacara sakralnya juga begitu. Supaya roh kepala dari orang yang sudah wafat ini, yang sudah dipotong kepala ini, itu bisa diterima dan menjadi pelindung bagi kampung gitu. Jadi biasanya tuh kepala ini dibersihkan ya, untuk ritual setelah kepala dapat ini, ritual itu dibersihkan, dikeringkan, lalu digantung di rumah adat, nah, atau rumah betang lah, rumah panjang, rumah adat rambut. Jadi kalau teman-teman lihat mandau di sini saya tunjukkan, itu kan ada rambut nih. Itu sebenarnya kalau aslinya yang dulu itu biasa rambutnya ini rambut dari orang, kepala yang orang sudah dipotong itu gitu. Yang kepala ini dijadikan hiasan pada mandau gitu dan perisai perang gitu, jadi sebagai lambang keberanian gitu. Nah, jadi dalam banyak komunitas Dayak juga, rumah panjang atau rumah betang ini itu jadi pusat kehidupan sosial dan spiritual. Di sanalah mereka tidur, makan, rapat, dan beribadah begitu kan. Ya, keharingan orang-orang kan. Jadi ketika tengkorak kepala itu digantung di rumah betang ini, itu berarti roh musuh itu sudah menjadi bagian dari komunitas. Itu yang awalnya musuh tadi, sekarang jadi pelindung begitu. Nah, biasanya setelah ekspedisi ngayau ini ada pesta adat besar-besaran begitu. Itu banyak terjadi gitu, kayak pesta adat, dan biasanya setiap etnik setiap sub etnis itu berbeda-beda metode. Jadi mereka akan menari, menyanyi, makan bersama, ya kan. Dan kalau misalnya kita lihat sebenarnya masih ada begitu tengkorak-tengkorak yang kalau di pedalaman Kalimantan itu tengkorak-tengkorak tua gitu yang dari zaman dulu. Namanya tengkorak kan nggak bisa hancur gitu mungkin, atau di depan rumah rumah-rumah betang ini begitu, rumah panjang ini. Nah, tadi kan saya beberapa kali menyebut tentang itu ya, tentang penjelajah barat ya. Jadi kan sebenarnya juga nama Dayaknya kan dari orang barat juga sebenarnya, bukan nama asli orang Kalimantan. Kalau bahasa Dayak sebutan Dayak itu ya aslinya tuh itu sebutan dari orang luar begitu. Dan sini saya akan bahas juga bagaimana pandangan penjelajah barat itu terhadap stereotip Kalimantan itu biadab gitu, Borneo itu biadab gitu. Jadi ketika bangsa barat itu mulai gitu ya, ketika mereka mulai menjelajahi Kalimantan pada abad ke-19 itu, tradisi ini menarik perhatian besar gitu bagi orang-orang barat itu. Jadi banyak penjelajah, misionaris Kristen, dan pejabat kolonial itu mulai menulis laporan tentang pemburu kepala atau headhunter dari Borneo gitu ya, nama lain dari Kalimantan. Dan salah satu yang paling terkenal itu Karl Bok, yaitu naturalis asal Norwegia yang menulis buku The Headhunters of Borneo pada tahun 1881. Bok menulis pengalamannya melihat tengkorak-tengkorak yang digantung di rumah panjang atau rumah betang yang sudah saya jelaskan tadi itu kan, dan menggambarkan suku Dayak itu sebagai pemburu kepala yang biadab begitu. Jadi label barbarik Borneo ini populer di Eropa, yang menggambarkan tanah Kalimantan ini berbahaya begitu. Ya padahal ya memang orang-orang barat ini pada awalnya tidak memahami konteks spiritual dan budaya di baliknya gitu. Tapi nah ini tradisi ngayau ini sendiri sudah berakhir. Nah, kita sekarang agak loncat sedikit akhir abad ke-19 gitu. Yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu masuknya agama baru. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sudah ada misionaris Kristen segala macam yang masuk,
sehingga terus juga kolonialisme Eropa dan perubahan sosial yang besar gitu. Jadi sebenarnya yang ini provinsi saya ini menarik nih. Jadi salah satu peristiwa yang paling penting itu dalam sejarah Dayak ini berakhirnya tradisi ngayo besar Tumbang Anoy namanya. Dan kebetulan itu di Kahayan Hulu, Kalimantan Tengah. Kebetulan itu adalah daerah tempat keluarga saya berasal, Kahayan. Ya, daerah Sungai Kahayan. Dan leluhur saya itu namanya Marga Tembak ya, namanya Marga Tembak. Satu yang ikut musyawarah berakhirnya Ngayau ini gitu. Jadi beliau itu salah satu pembakal atau salah satu kepala desanya begitu pada masa itu. Nah, di mana pada masa ini kesepakatan dengan Belanda gitu kan. Jadi dalam pertemuan ini itu perwakilan dari hampir semua suku Dayak nih di Kalimantan itu berkumpul. Jadi mereka mendiskusikan berbagai hal gitu, termasuk perang antar suku dan juga tradisi ngayau begitulah. Jadi hasilnya itu kesepakatan bersama untuk menghentikan praktik pemburuan kepala ini begitu. Dimana ya Belanda lah, ya Inggris juga yang ikut gitu untuk mengakhiri ini. Nah, walaupun ngayau ini pada akhirnya berakhir, ya kan, sebenarnya masih ada gitu, tapi ya dalam bentuk seni gitu, kayak tarian Kinyah Mandau, ya kan, terus juga apa ya, simbol-simbol kepala tuh sering juga dalam motif-motif seni atau tato atau motif kain Dayak. Dan kita banyak tengkorak juga tato kan, orang Dayak kan banyak tato anting segala macam itu. Nah, jadi begitu. Dan sebenarnya juga kalau kita melihat ya, ini agak sensitif ya, yang apa namanya, tragedi Sampit tahun 2001 itu bisa dibilang tragedi Sampit 2001 itu ada nyerempet ngayau sendiri sedikit gitu. Jadi kan ya bisa dibilang orang suku Borneo ini, suku Dayak nih dari daerah Sambas dari Kalimantan Barat itu banyak yang membantu gitu orang-orang Dayak di Sampit. Dan ya banyak pemburuan kepala juga pada masa itu. Jadi memang agak balik gitu, karena memang kondisi krisis ya pada masa itu begitu. Nah, terus kalau kita lihat nih, refleksikan dan nilai filosofisnya, kita lihat bahwa tadi sudah sampaikan ya, pada akhirnya ya ngayau ini kan ada nilai keberanian dan tanggung jawab. Pria Dayak pada zaman dahulu itu berani mengambil resiko demi suku dan keluarganya itu sebagai tanda kedewasaan. Dan juga nilai solidaritas dan gotong royong. Ngayau ini kan selalu dilakukan secara berkelompok gitu, bukan individu. Jadi ada semangat kebersamaan dan begitu. Dan juga ada nilai spiritualitasnya tentang antar roh segala macam, karena teman-teman harus pahami bahwa keharingan ini sendiri itu adalah apa ya, agama yang sangat tua gitu di Kalimantan gitu, sangat terisolasi, bahkan ada kemiripan dengan Islam. Bahkan Islam belum datang kan, Hatala kita punya di Asmaul Husna Al-A'la, maha tinggi. Hatala artinya maha tinggi. Padahal Islam dan Dayak sama sekali nggak pernah bertemu pada masa itu. Kita bisa aja mungkin itu dari Nabi zaman dahulu, mungkin kan Nabi kan dalam Islam kan ada 314.000 Nabi dan 313 Rasul. Bisa aja mungkin dulu ada Nabi di Kalimantan, karena Tuhan di suku Dayak ini juga, di keharingan ini juga sebenarnya tidak terlihat. Tuhannya itu abstrak gitu, mirip-mirip dengan Islam gitu, walaupun tidak pernah bertemu Islam sama sekali pada masa itu. Maksudnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad begitu. Nah, kita lihat juga iya, kita lihat pada akhirnya juga. Dan keempat, kita lihat filosofis yang lainnya yang berakhirnya ngayau lewat kesepakatan Tumbang Anoy ini. Kita bisa melihat gitu bahwa masyarakat Dayak itu juga memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan begitu. Jadi masih bisa sivil gitu kan, masih bisa berdiskusi jadi dengan cara adat. Bahkan ini jauh sebelum resolusi konflik dalam ilmu modern, karena ini kan pada tahun berapa tadi, pada tahun 1894 ya. Ini pada tahun 1894 berakhirnya begitu. Nah, jadi penutup dari saya memang untuk teman-teman ya yang sudah mendengarkan penjelasan saya di sini sekitar 20 menit lebih, kita harus pahami bahwa iya, ngayau ini bukan cuma kisah kelam atau kisah ngeri barbar dari Kalimantan aja gitu, tapi juga bagian penting dari perjalanan budaya lokal dan nasional Indonesia, budaya manusia, di mana di sini tentang keberanian, spiritualitas gitu kan, kehormatan
yang bahwa setiap budaya itu punya cara sendiri gitu untuk mencari keseimbangan hidup, dan ngayau itu adalah bentuk pencarian itu dalam konteks ya masyarakat Dayak itu sendiri begitu. Walaupun pada hari ini masyarakat Dayak tidak lagi berburu kepala, tapi mereka tetap berperang gitu. Ibaratnya Kalimantan saat ini identitas suku Dayak juga mulai tergerus gitu kan, banyaknya kita pahamilah di Kalimantan sekarang banyak berbagai macam ya eksploitasi sumber daya alam, ya para kapitalis merusak alam gitu kan, suhu makin panas, deforestasi, yang dimana Kalimantan sendiri adalah paru-paru dunia gitu kan, itu mulai tergerus ya. Jadi sebenarnya ini ngayau yang melawan kemiskinan, melawan deforestasi, melawan kerusakan alam gitu, perusakan alam oleh para kapitalis ini gitu. Jadi ketika teman-teman sekarang ya mendengar kata Dayak, kata ngayau, jangan langsung berpikir tentang kekerasan atau tragedi sampit, enggak. Kita sekarang juga kepala, dalam artian kepala Kalimantan ini sedang terpotong gitu, dan hutannya, alamnya begitu ya, yang dimana saya sendiri pribadi cukup sedih begitu ya, dan cukup tidak berdaya juga karena kapitalis di Kalimantan itu sangat kuat begitu. Saya juga tidak berani menyebut nama karena memang terlalu sensitif sekali lah, banyak lah kejadian yang bahkan berujung nyawa begitu. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa bikin kita itu lebih paham gitu, dan menghargai budaya yang ada di sekitar kita, terutama budaya Dayak ini yang mungkin terlihat barbar dari luar, tapi ternyata banyak gitu makna filosofisnya, makna sosiologinya, dan segala macamnya begitu. Mungkin sekian ya, ngayau mungkin sudah berhenti, tapi nilai-nilai keberaniannya termasuk saya sendiri Dayak asli dari Kalimantan, ayah dan ibu saya. Jadi semoga, walaupun teman-teman juga pasti kebanyakan mungkin bukan orang Dayak, tapi semoga keberanian ya menjaga alam, sinergi antara alam dan kita sebagai manusia itu terus terjaga gitu. Jangan sampai kita tergerus oleh keinginan materialistis yang pada akhirnya menghancurkan alam kita gitu, yang sehingga generasi selanjutnya kita yang kacau begitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.